Oke, tak mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebenarnya tuh kata Citra itu materinya tuh tinggal join dan subquery. Tapi tadi malam tuh aku udah belajar yang join ini tapi nggak mudeng-mudeng cuy, jujur. Sumpah. Jadi aku ide aja nambahin materi yang lain ya cuy, yang tak kuasai. Yang maksudku yang aku siap tak sharing tanpa aku perlu belajar dulu gitu. Buset, gede banget tuh. Sumpah cuy, ini aku lagi pusing sama TA cuy. Kita mungkin nyoba terkait setup database server di Linux ya. Jadi harusnya tetap ada manfaatnya sih cuy. Ini aku coba forward ke grup ya. Ini grup apa weh? Lah? Setup database server di Linux. Ada yang pernah nyoba setup database server di Linux nggak teman-teman? Oke, jadi kalau biasanya kan kita bikin database di Windows kan ya. Jadi kalau aku coba start Windowsnya dulu. Windows 10. Ini cuma setengah jam doang cuy waktunya cuy. Ini sampai jam 9 atau 9.30 ya? Gimana ya? Cuek bos. Bentar, tenang. Solusi. Nah, ini kan normalnya kan kita kalau di Windows kan download SAM, terus ini dicentang, terus mengaksesnya dari sini kan MySQL menu root kan. Nah, kalau di Linux tuh mungkin oke, gimana kalau Linux mas? Ada nggak SAM untuk Linux? Masa ada sih? Baru tahu aku sih. Harusnya ada juga sih emang sih. Nah, SAM buat Linux ada, tapi seandainya Linuxnya kita tuh yang CLI cuy, yang terminal kayak gini loh, yang full inilah apa sih, full text gini kan. Sistem operasi kan ada dua kan, ada CLI sama GUI kan. GUI ini tuh yang ada grafisnya, berarti kayak Windows, Mac OS ini, Linux yang GUI. Nah sedangkan nah ini ada contohnya nih. Kalau CLI ini tuh hanya teks saja atau kayak yang hanya di terminal gitu. Nah nanti kita nyoba bakal nginstal yang di terminal. Nah untuk servernya aku udah nyoba siapin sih, tapi nggak tahu bisa apa enggak ya. Coba teman-teman login ke sini cuy, laptopnya dibuka dong ya, aku kirim dulu. Pada bawa laptop kan ya. Nah buka ini terus masuk pakai name cuy. Name lengkapmu berapa ya, name nya kamu yang panjang itu berapa sih? Nah iya yang 10 20 bla 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 itu loh username nya. Nah yang ini nih 10 20. Passwordnya itu 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini aku coba tak buka passwordnya biar enak di SS nya. Nah untuk realmnya kita yang awalnya pilih ya Linux PAM, kita arahin ke Proxmox VE, kita klik dulu. Jadi kayak gini hasil akhirnya. Ini bebas mau dicentang apa enggak. Real. Tinggalan enggak sih? Gitu. Nah kalau udah coba klik login. Nah ini Galih masuk nggak weh? Yang nggak masuk siapa ya cuy kira-kira? Nur. Mana anjir orangnya? Oi. Jadi apa sih? Siapa nih kira-kira nih sih?
Oke lah, oke biarin. Udah login kayak gini semua belum teman-teman iteman kayak gini? Coba login dulu cuy pakai instruksi kayak yang di grup itu. Woi. 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Hah? Oh, bukan 1 sampai 8 cuy. Cek Wang Chef. Cek Wang Chef. WhatsApp cuy. WhatsApp bosku. Nah, kan ada tuh. Nah, username-nya nim sendiri kan? Ya. 1 sampai 8 sama semua. Passwordnya sama semua ya cuy, satu kelas. Passwordnya 1 sampai 8 cuy. Real. Disamain juga ininya realmnya. Nah, cek WhatsApp cuy. Cek WhatsApp teman-teman. Di WhatsApp dah lengkap, disamain aja. Mas, ini udah pakai yang ini juga nggak jadi nih mas? Ini loh. Nah, yang atas. Masa udah? Masa? Passwordnya udah bener. 1 sampai 8. NIM-nya bener. Timnya pakai punya Pokat. Iya. Dia bisa ngomong dia. Coba ketik 1 sampai 8 lagi. Oh, benar. Terus memang kayak gitu bentukannya. Mau dimana dari warna-warni gitu kan. Aku bilang udah 3001. Itu NIM-nya kamu, Mbak? 001. Hah. Masa? Ada nggak sih? 001. 001. Ini. Oh, bentar, kayaknya NIM-nya kamu salah deh. Nih. Coba Pak pakai NIM ini, Mbak. Oke. Ini ya. Username-nya NIM-nya kamu sendiri, passwordnya 1 sampai 8 semua, nggak ada yang beda. Terus realmnya pilihnya yang Proxmox. Ya, jangan yang Linux. Terus untuk sisanya biarin default. Kalau udah klik login, kalau NIM-nya yang bener, yang ini salah berarti ya, Mbak? Ya, biarin nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau udah buka kayak gini, kita udah ada satu server nih cuy. Yang nama servernya itu NIM-nya kita sendiri. Nah, kalau udah kita nyalain aja, di start aja yang ini. Klik start. Tap. Nah, nanti si kotakan ini yang kotakan ini jadi ada apa sih segitiga hijaunya, dia udah running sih. Ketinggalan gak weh? Jangan Facebookan cuy kalau dijelasin. Coba di start deh sampai muncul NIM-mu spasi login. Sebelumnya nanya ada laporan praktikumnya nggak? Nggak ada. Oh iya wis. Padahal kalau nggak nanya nggak mikir loh aku loh. Bang Syaf sih. Jadi nggak usah screenshot ya? Nggak usah. Nah, ini nggak usah di screenshot sih. Sebenarnya nggak ngikutin juga nggak apa-apa nih buat nambah-nambah pengetahuan aja cuy. Nah, kita udah berhasil nyalain servernya kita. Bisa nggak cuy? Mas, connection error. Oh, masa? Yang mana? Di yang konsol ini loh. Klik yang konsol. Masa error? Apa? Iya, start dulu. Tunggu aja. Kayaknya servernya ngedon deh. Aduh, sing. Ngangos. Bush.
Buset. Nah, udah kan ya cuy, udah sampai apa nih? Buset, belum ke close. Oke. Udah belum gue sampai sini. Sampai konsol. Udah. Di. Nah, sampai muncul nih spasi login udah. Nah, kalau udah coba loginnya itu root ROOT. Passwordnya 1 sampai 8 juga. Kayak apa tadi pas di awal. Nah, pas ngetik password di sini, pas ngetik password yang di sini yang setelahnya root itu emang nggak kelihatan, cuy. Jadi pede aja. Kalau salah juga aman, tinggal ngulang aja nggak bakal error. Sama passwordnya 1 sampai 8. Oi. Masa username root ROT password itu 2328 emang gak kelihatan pas ngetik. Di refresh apa, Pak? Nah, Di start dulu Pak. langsung aja diklik coba. Yang ini. Ini yang atas ya. Yang nimnya kamu. Lock semua. Di start nggak? Nah, coba Di start kan, Mas? apa? Ini udah di start nggak? Udah. Coba sih dilanjut. Oke, coba tak lanjut ya teman-teman. Jadi selanjutnya, jadi sebenarnya si kotakan ini itu anggaplah kayak komputer gitu cuy, komputer virtual. Jadi mirip kayak Windowsnya laptopnya kita. Bedanya ini ya Linux. Jadi Linux tuh kayak gini teman-teman. Isinya terminal doang. Linux yang CLI ya, yang CLI yang command line saja. Nah, selanjutnya kalau dulu kita pertama praktikum basis data kan kita perlu install si SEM-nya kan. Nah, kita juga perlu install SEM-nya juga yang ada di Linux ini. Caranya itu ada yang tahu nggak cuy? apt install. Nah, kita nggak pakai SEM tapi pakainya MariaDB min server. Oke, aku coba jalanin dulu. Nah, dia lagi download nih cuy. Nah, ini gagal. Jadi sebelum kita download itu harus jalanin perintah apt update dulu cuy. Apa? Jalan, nggak usah jalan-jalan. Kenapa tuh cuy? Sibuk kah? Mana? Waduh. Oh iya jir ngelag jir. Bahasa Jawa Mas. Cak. Makasih. Mas MariaDB apa? Nanti sih salah. Dihapus aja. Oke, kita perlu nge-update repository ya cuy, pakai perintah apt update. Jadi coba jalanin perintah ini. Perintah yang tadi itu dihapus aja, yang apt install bla 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 itu hapus aja pakai delete biasa, backspace. Woi. Tuh karena ada yang loginin cuy. Siapa nih cuy orang yang pakai nimnya mbaknya? Siapa nih? Masa? Siapa anjir yang ngetik?
Pakai NIM masing-masing, cuy. Ya, jangan pakai NIM yang di WhatsApp, jangan. Kocak. Buset dah. Pakai NIM sendiri. Nah, kita jalanin APT update dulu, cuy. Lah macet. Nah, udah semua kayak gini. Kita bisa jalan perintah APT update. Jadi perintah APT update ini tuh ya secara mati gue. Secara sederhana sih dia buat nge-update repository gitu. Nah, makanya pas tadi aku nge-install MariaDB sebelumnya, dia gagal cuy karena repositorinya itu not found. Nah, setelah di apt update, setelah di update repository, kalau aku coba kerjain perintah yang tadi apt install MariaDB min server. Nah, ini coba dilihat, perhatiin dulu cuy. Jadi di Linux nih antara software antara server dan klien itu beda cuy, harus install satu-satu. Jadi untuk yang server ini ya MariaDB min server, kalau aku coba enter nih teman-teman jangan ngikutin dulu. Nah, dia gimana ya, bentar. Dia size-nya itu 164 MB cuy. Nah, ini aku coba end dulu, tak cancel. Kalau aku coba nginstal yang untuk klien, dia harusnya lebih kecil. Nah, hanya 39 MB. Jadi di Linux itu untuk database klien dan database server itu softwarenya beda cuy. Beda dengan si Sam, dia udah gabung jadi satu gitu. Nah, selanjutnya kita perlu nginstal yang server dulu, apt install MariaDB min server min y. Tapi sebelum itu jalanin perintah yang ini dulu cuy. Coba jalanin perintah yang ini dulu di VM-nya masing-masing. Siapa cuy? Outputnya itu nanti jadi kurang lebih kayak gini. Gue cuy, nge-lag nih punya aku nih. Nah, kalau udah di apt update, selanjutnya kita tinggal install si MariaDB min servernya cuy, pakai perintah ini. Apt spasi install L-nya 2, terus MariaDB nyambung, strip atau dash atau min atau dikurangi server spasi min y nyambung. Jadi spasinya itu ada di yang di kuning-kuning doang nih. Yang enggak ada apa sih ya? Yang enggak ada kuningnya berarti nyambung cuy. Paham enggak sih? Soalnya kalau membawa kayak gini di IF tuh dia kadang ada yang disambung cuy. Ya mungkin karena duduknya jauh gitu ya. Jadi enggak kelihatan mana spasinya mana bukannya. Jadi ini aku terlalu over explain gitu. Nah, kalau udah di enter aja. Jadi outputnya bakalnya tuh panjang kayak gini. Dia malah download banyak kayak gini cuy. Ups. Kayaknya bakal lama loh weh. Soalnya sekelas download bareng. Ini servernya di ruang paling ujung cuy, yang dekat WC itu loh.
kayaknya bakal kelar lama banget loh cuy. Soalnya baru ingat aku dia pakainya harddisk. Ini gimana ngerapihinnya ya? Wah kayaknya lama banget sumpah cuy. Sumpah. Dia soalnya tuh pakainya harddisk cuy, aku salah milih storage. Bayangin ada satu harddisk dipakai sama 30-an orang nge-write bareng jadi lama banget. Paling coba ini aja deh, coba coba tak demoin aja sendiri. Ini yang lain coba merhatiin aja. Ini yang lain coba tak mati-matiin semua ya cuy. Ngelag nih soalnya nih. Salah nih cuy. Ini aku nggak ada nyoba. Nggak ada nyoba-nyobanya dulu nih. Yang tadi aku coba update si repository, terus aku coba install MariaDB min server. Ini harusnya cepet nih cuy, karena dia pakai SSD. Nah kan, salah gue cuy, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini Pak, paling teman-teman coba demoin aja. Nanti harusnya tuh di akhir kalau berhasil resetup tuh nanti kita bisa mengakses database yang ada di sini dari SAM-nya kita. Harusnya ya, dengan catatan SAM-nya kita atau laptopnya kita tuh connect ke Teleconnect. Bener nggak ya? Bentar, soalnya ini pakai network. Wah, nggak bisa ya cuy. Kayaknya aku coba tak lanjut dulu aja deh. Ini kita aku udah berhasil install MariaDB server. Kalau aku coba perintah MySQL, nah dia langsung bisa ngakses. Biasanya sih kalau di Linux gini ketika nginstal package yang server tuh dia otomatis nginstal yang klien juga. Tapi ketika nginstal klien dia nggak secara otomatis nginstal yang server gitu. Nah makanya pas aku coba ketik MySQL ini dia langsung berhasil masuk gitu. Dia nggak ada error gitu. Nah di sini MySQL itu belum di setting password cuy. Kita bakal nyeting password si rootnya. Jadi kalau aku coba min u root gini, min p, terus passwordnya pas enter password gini tak kosongin, dia dia tanpa password juga bisa login. Nah selanjutnya ini aku coba nge-setting password, jadi nggak tahu kepake atau enggak ya cuy. Harusnya tetap kepake sih. Aku coba cek contekan dulu. Nah pakai alter usernya apa, terus source-nya dari mana, ini dari localhost, terus passwordnya jadi apa, ini 1 sampai 8 gitu ya. Copy paste aja, terus juga kita nge-allow remote connection, jadi biar database-nya itu bisa diakses dari
dari remote, dari komputer lain, dari klien lain, nggak hanya dari localhost. Makanya di sini di bagian add-nya itu dia persen cuy, alias dia dari anywhere. Oke, nah aku coba jalanin komennya juga. Nah kalau aku coba tak enter lagi perintah yang ini ya, bentar, yang MySQL min urut min p. Kalau tadi kan tak enter lagi langsung bisa kan, sekarang kalau tak enter lagi dengan mengkosongkan password dia gagal cuy, karena passwordnya salah, dia dianggap salah password jadi nggak diizinin masuk. Nah ini aku kalau coba masukin password yang sama kayak tadi 1 sampai 8 sesuai yang tak setting di sebelumnya, dia udah berhasil login cuy. Jadi aku udah punya database server di Linux gitu. Nah terus ntar cuy bingung nih. Nah terus aku mau nyoba ngakses si database ini. Aku coba bikin database dulu, Fathur. Mau nyoba ngakses database ini dari si Windows yang ada di sini. Kan kita normalnya kan MySQL min urut langsung kan. Nanti kita bakal nyoba nambahin minha ini host. Jadi kita bakal nyoba ngeremote si MySQL yang ada di Linux sini. Tapi ya nggak tahu juga ya berhasil apa enggak ya. Kalau aku coba langsung, kita coba cek alamat IP address-nya. Jadi masing-masing semua komputer di dunia ini itu punya alamat IP cuy, termasuk HP-nya kamu. Komputer ini ya semua yang memiliki memiliki internet bener sih. Iya bener sih, kurang lebih gitu sih. Jadi kayak seandainya kamu punya kulkas yang bisa connect ke wifi itu bisa punya alamat IP. Nah alamat IP si servernya aku ini 172.16.0.103. Nah ini kayak Carcom ya jadinya ya. Ini aku coba copy terus paste di sini. Nah dia nyangkut nih, dia nggak bisa connect ke 172 ini. Nggak tahu kenapa, bisa jadi karena passwordnya salah atau bisa jadi dia belum diizinin di remote. Nah buat ngizinin di remote-nya itu sudah waktunya jam 9.30. Caranya tuh di sini udah ada contekannya lagi, ini bekasan semester lalu. Kita perlu nyeting konfigurasinya dulu. Jadi kalau di SEM kan kayak gini ya cuy. Di kemarin gimana sih cara nganti port? Lah nge-lag jir. Kemarin buat nyeting config ini itu kan di bagian sini kan ya, full di SEM-nya semua kan ya. Kalau di Linux ini kita masuk ke file konfigurasinya si MariaDB, dia ada di /etc bla bla bla. Nah ini aku coba scroll ke bawah di bagian bin address-nya. Nah bin address ini dia mengizinkannya ini dari IP mana aja. Nah sekarang tuh dia ngizinin ke alamat IP localhost 127. Nah karena kita mau ngakses dari si Windows atau dari luar localhost, kita perlu ngupdate si 127 ini jadi 0000 gini cuy. Jadi dari anywhere gitu. Kalau udah aku coba save config-nya, terus coba di restart. Jadi kalau di Linux tuh setiap kita melakukan konfigurasi, setiap kita melakukan perubahan konfigurasi itu harus nge-restart service-nya dulu biar ke apply gitu. Nah kalau aku coba remote lagi dari lokal, kalau di Linux MySQL ini kita bisa masukin password langsung cuy, kayak gini jadinya nanti min p langsung passwordnya apa. Nah dia langsung login tanpa minta password gitu. Nah selanjutnya aku coba ngakses dari sini lagi. Ini aku nggak tahu bisa apa enggak. Shit, nggak bisa nih cuy. Sia-sia nih ngomong panjang lebar.
Wait. Nah, harusnya ini kalau waras ya, harusnya kalau ini waras tuh dia bisa ngakses secara remote itu ke database yang ada di sini. Jadi kita bisa punya centralized database. Kalau di gambar itu kurang lebih kayak gini, cuy. Jadi anggaplah kelas praktikum itu database-nya satu aja. Maksudnya database servernya satu aja. Jadi masing-masing laptop itu nge-remote ke database server. Jadi database servernya bukan di laptop masing-masing. Jadi seandainya laptopnya kamu itu entah rusak atau ketinggalan terus nyoba pakai komputer lab, dia itu datanya tetap aman karena datanya itu data yang ada di database itu bukan di laptopmu tapi di server gitu ya, ada di pusat cuy. Nah ini masuknya ya ada nyinggung jarkom sih sebenarnya sih. Itu ya kelebihan dari centralized database. Ini aku cuma ngenalin aja sih cuy. Niatnya aku sih ya ngenalin sambil praktek ya. Tapi ternyata aku salah naruh storage yang harusnya naruh di SSD malah naruh di hard disk. Jadi nge-lag. Berarti nggak bisa dilanjut. Aku nggak tahu minggu depan bakal diulang atau nyoba materi yang lain. Soalnya rencana materi yang lain tuh ini cuy, replication database. Jadi kalau anggaplah ya replication database. Jadi gimana ya gambarnya ya? Nah gambarnya tuh gini cuy kalau replication database. Jadi kita punya dua server, isinya tuh sama-sama database server. Terus kita config terkait replicationnya. Replication tuh replikasi ya, maksud replikasi itu berarti ketika ada user yang ada di atas ini, ketika ada user di sini itu nge-write data, menulis data, memasukkan data, nge-insert data ke database-nya utama, itu nanti si primary database ini dia secara otomatis itu nge-replicate datanya ke database backup-nya, database satunya. Nah, kira-kira kelebihannya apa cuy kalau kayak gini? Apa nih weh? Ada yang tahu nggak weh? Apa? Kelebihannya kalau kita punya replication database itu ya kita punya backup yang hampir real time gitu. Jadi kalau metode backup database, teman-teman pernah belajar nggak terkait metode backup database? Oke, kalau dipikir secara logika deh, buat nge-backup database tuh kira-kira bisa ngapain aja? Selain nyimpen datanya di Excel gitu. Jadi kita sebenarnya tuh bisa nge-export cuy. Export import. Export ini ya nge-backup. Import ini apa nih sih kira-kira lawannya backup ini apa? Depannya R. Ya restore ya. Jadi seandainya kita udah punya database nih, anggap sih kayak aku coba login lagi ke localhost. Show databases, ada database nggak ya? Nah ini aku kan punya database fatur sayang kucing kan. Seandainya datanya ini penting, anggaplah kayak data toko yang setiap malam harus di backup, itu kita bisa nge-export database ini pakai MySQL DOM. Nggak tahu nih di Windows ada atau enggak. Nah ada MySQL DOM. Nah ini aku nggak tahu nih cuy, nggak hafal komennya nih. Kita Google dulu MySQL DOM backup database. Langsung nama database-nya apa, fatur sayang kucing, disimpan ke file apa. Biasanya itu file formatnya itu .sql gini cuy. Oke aku coba enter kurang u ya, urut, ups. Nah bisa nggak ya?
Nah di sini nggak ada output apa-apa. Kalau aku coba cek di directory saat ini, harusnya kalau berhasil ada file fatur sayang kucing.sql. Ada nggak ya? Nah ini ada nih, fatur sayang kucing SQL. Oke, jadi kalau aku coba buka, wait, ini ngelag banget nih jir. Mana nih fatur sayang kucing SQL. Nah kita udah berhasil nge-backup database-nya kita secara manual menggunakan MySQL DAM ya tadi ya. Nah dari backupannya itu isinya kayak gini cuy, kurang lebih cuy. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah lihat atau yang dulu RPL ya mungkin udah bosen ya ngelihat kayak gini. Jadi ini yang di backup itu apanya ya, query buat nge-create ulangnya sih cuy. Nah ini kebetulan nggak ada data isinya, jadi nggak ada data apanya ya, nggak ada datanya, cuma ada table doang gitu. Nah kalau kayak gini kan kita nggak bisa nge-backup secara real time kan ya. Jadi seandainya ada transaksi masuk, kita nggak bisa lah nge-backup setiap ada transaksi masuk. Biasanya kalau metode kayak gini itu dilakuinnya itu per sekian jam cuy. Ya umumnya ya per 2 jam sekali, atau kalau males ya per 24 jam sekali. Jadi kalau seandainya laptopnya kita, ini aku ngomonginnya laptop ya bukan server ya, seandainya laptopnya kita rusak, kita masih punya backupan database meskipun datanya enggak terbaru, mungkin karena terakhir backupnya itu 2 hari yang lalu. Jadi data yang hari ini kita masukin dan setelah itu laptopnya rusak, datanya itu enggak ada di file backupannya kita, karena backupannya kita itu enggak real time. Nah ini salah satu metode backup yang ada di database, bisa pakai export, import, atau backup, restore. Nah, selain export, import, backup, restore ini, kita bisa pakai si replication yang ini cuy, yang ini. Jadi setiap ada perubahan di database utamanya kita, anggaplah hari ini kita praktikum nambahin tabel kucing dan lain-lain. Nah si database utamanya kita tuh secara otomatis nge-replicate data kucing dan lain-lain tadi ke database satunya yang umumnya beda hardware, beda tempat, baiknya beda tempat dan beda hardware pasti sih. Jadi seandainya laptopnya kita tahu-tahu rusak ya, ketumpahan air, minimal kita udah punya backupnya di standby database, di database yang lain. Nah kalau kayak gini tuh kita udah punya satu kelebihan dibandingkan yang backup restore ya. Kelebihannya ya kita bisa memiliki data backup hampir secara real time, tapi kekurangannya kita perlu ngeluarin cost lebih karena kita harus punya database baru lagi, kita harus punya 2 database. Kalau backup restore tadi kan kita cuma 1 database cukup kan. Nah ini kalau ini kalau si replication. Nah ini nggak tahu nanti besok ya, aku pengennya sih nyoba ya biar teman-teman ada gambaran ya. Ntar coba tak usahain lah biar teman-teman nyoba, nanti aku coba tak kerjain dulu sendiri biar nggak error kayak tadi lah gitu. Nah terus juga seandainya kayak gini kita punya 2 database gini tuh, yang satunya ini ya dia bentuknya itu database cuy, bukan file SQL. Jadi seandainya database utama ini rusak, user atau kita atau aplikasi itu tinggal arahin aja ke IP si database satunya, tuh langsung terkoneksi tanpa perlu setup ulang, karena ini memang awalnya itu udah database bukan file SQL kayak yang MySQL DAM tadi. Gitu. Ada gambaran nggak teman-teman? Ada pertanyaan nggak nih? Ada nggak weh? Ada yang nanya nggak weh? Nah sebenarnya kayak replication ini tuh bisa dimanfaatin juga sebagai replika cuy. Read replika. Nah kayak gini nih.
Jadi seandainya kita punya aplikasi kan kita kadang ada bikin masukin data kan, insert, create, delete itu kan write kan ya, melakukan penulisan kan ya. Nah, kalau read ini ya berarti kayak select gitu. Nah, seandainya kita punya dua database ya kita pertama kelebihannya kita bisa punya backup secara hampir real time ya, near real time. Yang kedua itu backupan atau database yang satunya, database yang ada di kanan tadi, fotonya mana ya cuy, udah hilang ya. Nah, database yang di kanan tadi ini kita bisa nyeting itu sebagai read replika. Jadi ketika ada user ngakses database dan menjalankan query read, dia itu yang melayani atau yang menangani itu si database yang satunya, si database yang read replika. Hasilnya apa? Hasilnya read aksesnya ini performanya lebih cepat cuy, karena punya dedicated instance yang melayani read replika. Nah terus si instance satunya ini yang utama ini dia bebannya itu jadi lebih ringan karena dia hanya fokus melayani write saja. Readnya itu bakal dilempar ke read replika. Ini cukup keren sebenarnya ilmunya cuy. Kayak gini ini nggak diajarin di kampus sebenarnya cuy. Kalau di kampus ya paling kayak query SQL doang sih, kayak join, subquery, function gitu. Kayak gitu tuh sebenarnya bisa pakai ChatGPT cuy, asal kita mudeng dikit aja gitu. Kalau kayak gini kita mau nggak mau harus belajar sendiri cuy. Kita juga harus nyiapin labnya sendiri. Kita harus paham networking dan lain-lain. Ntar insya Allah besok kita cobalah kalau ada kesempatan ya. Gitu teman-teman, ada pertanyaan gak nih? Capek nih jir ngomong sambil pindeng kayak gini. Terus juga sebenarnya masih ada waktu 2 menit. Database, load balancer, kita juga seandainya kita punya 2 database tuh kita bisa bagi bebannya secara rata gitu cuy. Jadi contoh nih, kita ada 3 database, isinya itu 3-3-nya itu sama. Nah, aplikasinya itu ngaksesnya itu bukan ke IP database-nya, tapi IP si load balancer-nya yang ada di depan sini. Nah, kalau ada kayak gini, kelebihannya dia redundansinya tinggi, high availability-nya tinggi. Seandainya 1 atau 2 database ini rusak atau korup, kita masih punya 1 database lagi. Terus kenapa ini load balancer-nya ada 2? Load balancer ini 2 itu buat mencegah SPOF atau single point of failure. Jadi si load balancer-nya ini dia tetap punya backup lagi, seandainya load balancer yang atas ini mati, minimal masih ada 1 load balancer lagi yang di bawah ini. Nah, kenapa VIP ini cuma 1 mas? Apakah dia nggak ada SPOF-nya? VIP ini dia virtual IP cuy, dia cuma alamat doang, bukan hardware, bukan mesin, bukan node, bukan instance gitu. Jadi 1 doang nggak masalah karena dia cuma virtual alamat doang. Nah ini ada load balancing, terus load balancingnya juga ada beberapa algoritma. Apakah 3 instance ini menerima beban secara rata? Apakah 2 instance ini menerima traffic write, 1 instance ini menerima traffic read atau gimana? Tuh semuanya ada algoritmanya cuy. Harusnya tuh SE itu belajarnya kayak gitu cuy, ketimbang query doang. Harusnya, tapi kan ya hardware-nya susah sebenarnya cuy. Terus juga ini kan baru semester 2 kan ya. Aku nggak tahu nanti di semester depan tuh ada materi database lagi atau enggak ya. Seandainya teman-teman punya waktu luang ya nggak ada salahnya lah buat belajar kayak tadi yang tak jelasin. Dah jam 9.00 sudah waktunya cuy. Anjoy. Tugas yang kemarin udah pada submit kan ya weh? Wah ini tugas dikit banget nih cuy. Kita absen dulu ya. Berat sumpah ngomong sambil pilek gini. Cuy, terakhir praktikum tuh awal April. Oke, cuek.
Cuek bos, nih kalau sains data tuh terakhir praktikum tuh ini anjir akhir Maret. Oke, ini modulku nggak tahu modul berapa tapi hanya hari ini Galih Raka. Ada nggak weh? Arif, yang kenceng cuy ngomong hadirnya. Fathullah, Nabila, Saki, Noah, Sidan, Fahri, Aldi, Asra, Arthur, Nastiti, Dista, Unzila, Farel, Vincent, Nandana, Amalina, Teku, terakhir denger hadir pas MTS ya. Dewangga, Kenzo ada nggak? Leonal, Aji, Nabila, Adeska, Seva, Dini, Gina, Kumilaila, Agustin, Ahmad. Buset, win rate 100% nih cuy. Gitu ya teman-teman, harusnya nih materi join tapi aku ngaku nggak kuat belajar join tadi malam, jadi nih cuy sama ada pengumuman jangan bawa pulang dongel ya, dongel USB yang di lab. Jadi ini yang mouse keyboard, jadi jangan ngerasa udah bayar SPP. Dongel ini jadi fasilitas yang bisa dibawa-bawa gitu. Jangan polah lah. Katanya hilangnya banyak cuy. Kalau hilang 1-2 mungkin gak bakal diramaikan gini ya. Gitu teman-teman, terima kasih buat yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.